Eksistensi manusia individu dalam perspektif Soren A. B. Kierkegaard. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Yudi Bayu-Ananta dari Prodi Filsafat Hindu semester 4 dengan NIM 211308108 jurusan Dhamma Widya. Nah, adapun tujuan pembuatan video saya kali ini yaitu untuk memenuhi syarat ujian akhir semester saya, yaitu pada mata kuliah Filsafat Manusia dengan dosen pengampu Miloh Putu Yudhani Dewi. Pada video saya kali ini, saya akan membahas mengenai eksistensi manusia individu dalam perspektif Soren A. B. Kierkegaard. Ada tiga topik pembahasan pada video kali ini, yaitu yang pertama, eksistensi Soren A. B. Kierkegaard, kemudian 3 tahap eksistensi manusia menurut Kierkegaard, kemudian evaluasi kritis pemikiran eksistensialis Kierkegaard. Nah, sebelum kita lanjut lebih mendalam mengenai materi Soren A. B. Kierkegaard, di sini saya akan menjelaskan biografi singkat dari Soren A. B. Kierkegaard. Soren adalah seorang filsuf dan teolog Denmark yang lahir pada 5 Mei 1813 di Kabupaten Denmark, di mana dia adalah anak ketujuh dari 11 bersaudara. Soren merupakan anak orang kaya pada masanya, di mana ayahnya Soren adalah pedagang wol dan menjadi figuran yang sangat penting yang berpengaruh dalam kehidupan Soren. Soren juga dibesarkan di lingkungan keluarga yang sangat religius atau taat agama. Ibu Soren adalah seorang yang keyakinan Lutheran yang sangat taat. Kemudian setelah Soren menyelesaikan sekolah menengahnya, dia kemudian melanjutkan studi di Universitas Copenhagen pada tahun 1830, di mana dia belajar di bawah pengaruh profesor filsuf Denmark yang terkenal pada saat itu yang bernama Fredrik William Joseph von Schelling atau Pak Joseph. Soren dia meninggalkan sebuah karya-karya tulis yang bervariasi, termasuk tulisan filosofis, teologis, sastra, dan autobiografi, seperti contohnya Far and Traveling. Sebelum kemudian ia meninggal dunia pada 11 November 1855 di Kabupaten Denmark pada usianya saat itu masih 42 tahun. Nah, itu tadi biografi singkat mengenai Soren A. B. Kierkegaard atau Soren. Kita lanjut ke eksistensi manusia individu dalam perspektif Soren, yang dimana Soren adalah filsuf eksistensialis yang terkenal pada abad ke-19 yang memainkan peran penting dalam pemikiran mengenai eksistensi manusia individu. Dalam pandangan Kierkegaard menekankan pentingnya subjektivitas, kebebasan, dan tanggung jawab individu dalam menghadapi kehidupan. Kemudian pemikiran dari Soren ini berfokuskan pada subjektivitas individu. Baginya kebenaran tidak dapat dicapai melalui metode ilmiah atau pengetahuan objektif semata. Lebih penting bagi Soren adalah bagaimana seorang menginternalisasikan dan menjalani kebenaran secara subjektif dalam kehidupannya sendiri. Dia menekankan bahwa pentingnya hubungan persoalan dengan Tuhan dan pentingnya keyakinan religius yang individual dan eksistensial. Itu menurut pandangan Soren A. B. Kierkegaard. Kemudian dapat kita simpulkan dari eksistensi manusia individu dalam perspektif Soren Kierkegaard ini mengacu pada kebebasan subjektif, tanggung jawab pribadi, subjektivitas, dan hubungan eksistensial dengan Tuhan. Pandangan menekankan pentingnya mengambil resiko dan menghadapi ketegangan dan mencari makna dari hidup. Itu menurut Soren A. B. Kierkegaard. Nah, itu tadi penjelasan mengenai eksistensi manusia individu dalam perspektif Soren A. B. Kierkegaard. Kemudian kita lanjut ke topik pembahasan selanjutnya, yaitu eksistensi Soren A. B. Kierkegaard. Eksistensi Soren A. B. Kierkegaard atau Soren merupakan perwujudan hidup sebagai seorang filsuf dan teolog yang sangat berpengaruh, di mana Soren dipenuhi dengan perjuangan pribadi, eksplorasi pemikiran, dan pencarian makna dalam hidupnya. Berbagai aspek kunci dari eksistensi Kierkegaard termasuk di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada pemikiran filosofis,
Kemudian yang kedua adalah hubungan dengan agama. Yang ketiga adalah perjuangan pribadi. Yang keempat adalah karir dan karya tulis. Yang kelima adalah warisan dan pengaruh. Yang pertama yaitu pemikiran filosofis, di mana Soren adalah seorang pemikir yang sangat produktif, di mana dari pemikiran Soren tersebut terciptalah sebuah karya-karya tulis yang terkenal hingga saat ini yang sudah saya jelaskan di pemaparan materi yang sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu ada hubungan dengan agama. Soren memiliki hubungan yang kompleks dengan agama, terutama dengan agamanya itu sendiri yaitu Kristenan. Meskipun ia lahir dalam keluarga Lutheran dan memiliki latar belakang religius yang kuat, eksistensinya mencakup pencariannya dalam menjalani hubungan eksistensial dengan Tuhan dan memahami makna hidupnya melalui praksis religius individu tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu perjuangan pribadi, di mana Soren mengalami berbagai tantangan hidup dan perjuangan pribadi sepanjang hidupnya, di mana kita ketahui dari biografi singkat yang sudah saya jelaskan di awal, ia sudah ditinggalkan seorang figuran ayah dan juga saudara laki-lakinya yang meninggal secara misterius pada 1838. Nah, dia tumbuh dalam keluarga yang penuh dengan tragedi dan kehilangan, termasuk kematian ayahnya tersebut. Soren juga mengalami ketidakpastian dalam cinta dan pernikahannya yang menyebabkan ketegangan dan pernyataan eksistensial lebih lanjut. Kemudian yang keempat yaitu karir dan karya tulis. Soren dalam karyanya yang sangat beragam dan produktif, dia menulis dalam berbagai genre termasuk esai filosofi, karya teologis, sastra, dan autobiografi. Dari karya-karyanya ini terciptalah sebuah karya yang terkenal hingga saat ini, sehingga para filsuf terinspirasi dari karya-karya Soren tersebut yang kita kenal dari The Sickness on to Death, yang mencerminkan eksplorasi mendalamnya tentang kondisi manusia, kebebasan, agama, dan eksistensi manusia individu. Kemudian yang kelima yaitu warisan dan pengaruh. Meskipun Soren tidak mendapatkan pengakuan yang signifikan selama hidupnya, setelah kematian pada tanggal 11 November 1900 sekian, pemikirannya dan karyanya menjadi sangat berpengaruh, di mana Soren terus hidup melalui warisan intelektualnya yang membentuk bidang filsafat, teologi, dan eksistensialisme. Banyak filsuf yang kemudian terinspirasi oleh pemikiran dan pandangan Soren dalam memahami eksistensi manusia dan peran agama. Nah, itu tadi penjelasan mengenai eksistensi Soren A.B. Kierkegaard. Kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu 3 tahap eksistensi manusia menurut Soren, di mana pada tahap ini ada 3 tahap eksistensi manusia yang digambarkan dalam karyanya yang berjudul Stakes on Life's Way. Ketiga tahap ini menggambarkan perjalanan hidup dalam mencari makna hidup dan hubungannya dengan Tuhan, di mana pada tahap-tahap ini ada 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap estetik, yang kedua ada tahap etis, kemudian yang ketiga ada tahap religius. Pada tahap estetik, di mana kehidupan individu lebih dominasi oleh pencarian kesenangan dan kepuasan sensual. Pada tahap ini, individu hidup dalam mencari kenikmatan dan pengalaman sensori yang tidak terbatas. Mereka lebih mengutamakan kesenangan hedonis, menghindari kesombongan, dan mencari kesenangan dalam sensasi kesenian atau hal-hal materi lainnya. Kemudian pada tahap etis, di mana kehidupan yang didasari pada kepuasan diri, kehidupan yang didasarkan pada tanggung jawab moral. Pada tahap ini, individu sudah menyadari bahwa hidup tidak hanya tentang kesenangan pribadi, tetapi juga tentang tanggung jawab terhadap orang lain dan masyarakat. Mereka mendasarkan tindakan mereka pada prinsip-prinsip etis dan moral yang mereka pegang teguh. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap religius, di mana pada tahap ini adalah tahap yang tertinggi dalam perjalanan eksistensial manusia menurut Soren. Pada tahap ini, individu mencari hubungan yang penuh makna dengan Tuhan melalui loncatan imam atau loncatan ke dalam iman. Keyakinan religius bukan hanya masalah intelektual atau kepatuhan pada dogma, tetapi lebih pada penerimaan eksistensial yang mendalam terhadap Tuhan dan hidup dalam kepatuhan dan terbatas. Nah, itu tadi penjelasan mengenai 3 tahap eksistensi manusia menurut Soren Kierkegaard, di mana pada tahap-tahap ini tidak harus dianggap sebagai tahapan linear atau berurutan yang diikuti oleh setiap individu. Masing-masing individu memiliki kebebasan untuk memilih jalannya sendiri dan dapat mengalami
perjalanan eksistensial yang unik. Pentingnya adalah kesadaran dan relevansi terhadap eksistensi dan hubungan pribadi dengan Tuhan dalam mencari makna hidup. Nah, itu tadi penjelasan mengenai 3 tahap eksistensi manusia. Kemudian saya lanjut ke materi atau topik yang ketiga, yaitu mengenai evaluasi kritis pemikiran eksistensialis dari Soren. Pada pemikiran eksistensialis Soren ini telah menjadi subjek evaluasi kritis sejak awal munculnya Soren, yaitu pada abad ke-19. Berikut adalah beberapa evaluasi kritis yang sering diajukan terhadap pemikiran Soren. Di antaranya, yang pertama, individualitas yang berlebihan. Yang kedua, ada pendidikan hanya untuk beberapa orang saja. Yang ketiga, ada pemikiran yang rumit dan sulit dipahami. Kemudian yang keempat adalah pengabaian terhadap dimensi politik dan sejarah. Kemudian yang kelima, ada kurangnya solusi konkret. Nah, itu tadi materi penjelasan mengenai eksistensi manusia individu dalam perspektif Soren Abikinkal. Apabila saya ada salah kata atau salah pengucapan pada pemaparan video saya kali ini, saya mengucapkan mohon maaf. Di awal video tadi saya mengawali dengan Om Swastiastu, maka saya akhiri penjelasan materi saya kali ini dengan menutupnya dengan puja Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sekian dan terima kasih.